Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah wallahu alam bil murad. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan tempat yang paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, mudah-mudahan hari ini puasa kita lancar ya. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit yang saat ini melanda di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi yang akan Bapak share sekarang yaitu tentang kisah Perang Badar. Kalau kemarin tentang fikih, sekarang giliran tarikh atau sejarah. Kenapa materi kisah Perang Badar Bapak angkat untuk menjadi materi di pesantren Ramadan ini? Karena Perang Badar adalah salah satu perang yang berlangsung pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, lesu ketika sedang melaksanakan puasa. Karena Rasul pun dan kaum muslimin pada saat itu, anak-anak, terjadi perang yang sangat hebat. Bahkan itu adalah perang yang tanpa taktik apa-apa. Tetapi Allah menurunkan pertolongan kepada kaum muslim dengan kesabaran, dengan ketabahan, dan dengan kekuatan doa. Maka pada waktu itu kaum muslimin mendapat kemenangan yang sangat besar untuk pertama kalinya. Perlu diketahui anak-anak, Perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan tahun kedua sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Umat Islam pada saat itu berhasil memenangkan perang. Dalam sejarah inilah kemenangan agung pertama. Pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang terdapat di dalamnya. Salah satunya nih, kenapa tadi Bapak sebut bahwa Perang Badar itu perang yang minim taktik? Karena pada saat itu Perang Badar adalah perang pertama di mana kaum muslimin melawan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Salah satu hikmahnya, salah satu pelajarannya nih, ceritanya pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, mempunyai perlengkapan persenjataan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda.
cuma segitu. Lalu kita bandingkan dengan lawannya, yaitu kaum kafir Quraisy. Mereka mempunyai 1000 tentara, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Bisa kita bayangkan ketimpangan yang sangat tinggi sekali antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Namun semangat jihad yang membara di bulan suci Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan, 3 jenderal pada saat itu. 3 jenderal zalim dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Keunikan yang selanjutnya yaitu pada waktu itu umat muslim tidak menggunakan strategi perang apapun. Hanya pada saat itu umat muslim bersabar, semangat membara, tidak kenal menyerah, lalu tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu Allah menurunkan pertolongannya dan menganugerahkan kemenangan yang sangat besar terhadap umat muslim pada perang Badar. Lalu kenapa pada saat itu umat muslim berperang dengan kaum Quraisy? Penyebabnya yang pertama, kebencian Abu Jahal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Jahal itu seorang paman dari Nabi Muhammad. Yang kedua, harta kaum muslim dirampas oleh kaum Quraisy. Yang ketiga, penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Namun akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah dari perang tersebut yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, mendahulukan niat. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, perbaiki niat terlebih dahulu. Misalkan kita mau belajar, perbaiki niat terlebih dahulu. Apakah niat belajar ini karena disuruh oleh orang tua? Apakah karena dipaksa oleh guru? Apakah niat belajar kita karena yakin bahwa belajar atau menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban? Maka niat kita niatkan lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala. Selanjutnya, hikmah yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau misalkan kita sudah berusaha, sudah belajar, maka setelah itu kita serahkan segala urusan kepada Allah. Yang penting kita sudah bekerja, sudah berikhtiar, sudah berusaha. Selanjutnya, selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan apapun, selalu ingat kepada Allah. Zikrullah. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya itu doa merupakan senjata yang paling kuat yang dimiliki orang muslim atau orang Islam. Jangan sepelekan doa. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Maka dari itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di tempat atau di waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya ketika antara adzan dan iqamah, itu adalah saatul ijabah atau waktu diijabahnya doa Allah SWT. Lalu kalau bulan suci Ramadan, pada saat berbuka, berdoa kepada Allah yang paling bagus. Doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, doakan saudara-saudara kita. Selanjutnya doa pada saat sahur, itu juga adalah saatul ijabah atau waktu diijabah. Sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Bapak akan share, akan bagikan materinya dalam bentuk PDF, Word, dan juga JPG. Lalu tugas kalian adalah merangkum poin-poin pentingnya saja, tidak usah semuanya, poin-poin pentingnya saja, apa yang kalian tangkap dari apa yang Bapak terangkan atau dari apa yang kalian lihat dari materi yang Bapak share.
kalian tulis, setelah itu kalian laporkan dalam bentuk dokumentasi, dipoto lalu dikirimkan di grup WhatsApp kelas PAI-nya masing-masing. Sekian dari Bapak. Untuk kehadiran silahkan kalian komen di kolom komentar YouTube Bapak, sebutkan nama lengkap serta kelas kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.